Tune 1. Shalom, selamat pagi. Ya, kurang seru. Shalom. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Allah, dalam mensyukuri segala anugerah dan karya Allah di dalam kehidupan kita sepanjang satu minggu yang telah kita lewati. Kami ucapkan selamat datang bagi sidang jemaat, terkhusus bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ikut dalam ibadah ini. Kami sambut dengan sukacita, semoga kita boleh menerima berkat Tuhan dalam sepanjang ibadah ini. Terpujilah Tuhan, Sang Pemilik dan Pemelihara hidup kita. Kita bersyukur atas pemeliharaannya sehingga kita berada pada akhir minggu-minggu Epifania. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkannya melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Bagi orang yang akan binasa itu sebuah kebodohan, tetapi bagi kita itulah hikmat Allah yang menyelamatkan. Kita menghadap Allah dengan tuntunan tema, sudut pandang Allah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabur latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Salam bagimu juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita membawa pengakuan kita kepada Tuhan dalam hidup kita ini penuh dengan keterbatasan karena dosa. Kita meyakini bahwa tidak ada satu hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia sungguh mengenal kita dan juga mengetahui rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Namun seringkali kita berlaku lebih tahu di hadapannya. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dari sudut pandang-Mu, Engkau mengenal kami. Betapa seringnya kami terhalang oleh keinginan dan keterbatasan kami untuk mengenal kehendak-Mu yang sesungguhnya. Ampunilah dan kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan, namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, kasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara Kau tidak
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Amin. Mazmur 51 ayat 1 sampai 5 kita akan baca bersama. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan celah pada tetangganya. yang memandang hina orang yang tersingkir, Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mindara opa tulama din mentirura siapa korronya obutu mainan dan nikwa ya motu tolola bapa tuan ko buanta salamu penggauranna mindara opwa tulama kine eloran lamban wangi langkadatu surugami ya motu totae anama pangelebeko lakomintu torotolino mindara opwa tulama inan tilindung batu hilang memerende di pasak gakwa ya motu tonton unama kesepadana siap nama tonton sai lako. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kami puji, kami muliakan Dikau ya Allah, Bapa pengasih dan penyayang. Terima kasih untuk segala berkat kasih Tuhan kami alami dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di sini, di rumah-Mu yang kudus. Bersama-sama menghadap Dikau di dalam kemuliaan-Mu, menyatakan syukur kami, pengakuan kami, bahwa kami tidak layak dalam hidup kami menghampiri-Mu, namun Engkau melayakkan kami untuk selalu datang meminta dan memohon kepadamu. Firman-Mu ya Tuhan hendak kami renungkan bersama-sama. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, pikiran kami, batin kami. Biarlah
firman-Mu akan menjadi bagian yang selalu menghidupkan semangat kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dimanapun kami berada. Melalui firman-Mu akan mengajarkan kami bagaimana memahami apa sudut pandang-Mu dalam hidup kami dan bagaimana kami harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mampukan sehingga hamba-Mu dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kedua yang kita akan baca pada saat ini terambil dari Mika pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oleh Lembaga Alkitab memberi judul Pengakuan, Tuntutan dan Hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengarlah firman Tuhan diucapkan, saya ulangi, baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam di bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Benarkah Tuhan kepada benarkah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang selanjutnya terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Marilah kita mendengarkan Injil dari Matius pasal 5 ayat pertama hingga ayat 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Amin, firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa lagi. Puji syukur kepada Tuhan atas perkenannya kita kembali bertemu pagi hari ini bersukacita beribadah. Saudara-saudara, firman Tuhan kita telah dengarkan bersama-sama, dan secara khusus untuk
Bahan utama dalam perenungan kita terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31 pembacaan kita tadi. Tema perenungan kita Bapak Ibu, sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah, si turu pentirona puang matua. Sudut pandang, nama kerennya, biasanya kok toto tema perspektif. Jadi perspektif Allah, sudut pandang Allah, pandangan Allah. Apa sudut pandang Allah Bapak Ibu dalam menyoroti kehidupan dunia ini? Itulah yang kita akan renungkan bersama dan dari bacaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus hari ini dengan bacaan-bacaan lainnya yang kita sudah baca dan dengarkan bersama. Saudara-saudara, dunia sering menilai keberhasilan itu berdasarkan kekuatan, berdasarkan kepintaran, berdasarkan kekayaan. Kalau orang sudah kaya, wah, orang sudah terkenal, orang sudah banyak detailnya, itu tentu punya nilai tambah, punya nilai lebih dalam pandangan manusia. Dan penilaian seperti itu seringkali menjadikan penilaian kepada mereka yang tidak seperti itu berbeda. Nah, hari ini dalam teks kita menunjukkan bahwa sudut pandang Allah atau perspektif Allah itu berbeda drastis dengan pandangan dunia. Dikatakan bahwa apa yang disebut kebodohan, dianggap kebodohan oleh dunia justru adalah hikmat dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita lihat Bapak Ibu bagian-bagian bacaan kita tadi. Apa yang disoroti firman Tuhan ini yang kita mau ambil sebagai sudut pandang Allah, apa yang Allah berkenan. Di situ di ayat yang ke-18, pemberitaan tentang salib. Ayat 18 dan ayat yang ke-23. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara-saudara, orang Yahudi pada zaman itu menantikan Mesias yang perkasa, menantikan Mesias yang penuh mujizat, yang berkuasa akan menunjukkan kekuatannya dalam melawan bangsa-bangsa lain. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, mereka tidak bisa menerima itu sebagai sesuatu hal yang patut dibanggakan. Mengatakan bahwa mereka itu, apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu adalah sebuah batu sandungan. Itu tidak benar, itu sesat. Itu bisa menyebabkan orang tersandung. Itu lambang kekalahan, lambang kehinaan. Karena salib itu, orang yang disalib itu ya orang yang jahat sekali. Orang yang tidak bisa diampuni. Hukuman mati yang sangat tragis.
Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana itu bisa akan memberikan suatu kebanggaan, apalagi mendatangkan keselamatan. Lalu orang Yunani, orang yang bukan Yahudi, bangsa yang mengutamakan filsafat dan kebijaksanaan, mereka menganggap bahwa kematian Yesus di salib itu menjadi sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin Allah menyelamatkan melalui sebuah penderitaan? Lalu dunia sekarang, kadangkala banyak orang hanya mencari-cari yang masuk-masuk akal saja. Mencari kekuatan, mencari keberhasilan duniawi sehingga pemberitaan tentang salib itu dianggap lemah, bahkan sesuatu yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sudut pandang Allah sendiri, bagaimana Paulus melihat salib itu? Salib itu adalah jalan keselamatan yang ditempuh karena kasih Allah kepada dunia yang tidak terbatas. Ini sebuah lambang penderitaan Kristus, pengorbanannya demi umat manusia. Jadi dari kayu salib, bagaimana Yesus berkata, sudah selesai. Ya, artinya sudah lunas dibayar. Sundun mo tu diona apa mangkana pogau. Artinya melalui di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan proses penanggungan dosa bagi manusia. Jadi salib itu adalah justru menjadi sebuah simbol lambang kemenangan, meskipun harus ditempuh melalui kematian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita memaknai salib itu? Kalau kita pergi ke Rantepao, mentiro kelangan buntu singki, apa tuh tatiro do? Papua. Sebuah katakanlah patung salib yang besar. Apa yang ada di benak kita ketika kita melihat salib itu? Apa tulan penantan tiro itu salib Papua do? Apakah itu hanya sekedar dipajang untuk mengatakan ini tanda bahwa di Toraja Utara Buddha Tosarani. Jadi dia perlu menanamkan salib itu supaya itu bisa sebagai tanda pemandangan religius di atas sebuah bukit dari tengah-tengah kota. Tetapi itu adalah sebuah simbol Bapak Ibu, simbol keimanan Kristiani. Pengingat pengorbanan Yesus serta lambang perlindungan bagi masyarakat. Karena salib, maka kita bisa selamat dan diberi status sebagai anak-anak Allah. Kita juga biasa pakai kalung salib Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara kita ini pakai kalung salib. Di rumah-rumah kita mungkin penuh dengan salib dipajang di dinding, di kamar. Di rumah sakit kadang banyak salib di setiap kamar dipasang. Bahkan mungkin ada orang yang tato salib. Dia tato salib di tangan, kaki, badan, leher, mungkin juga wajah, untuk memperlihatkan bahwa saya sedang memikul salib. Itu bukan hanya sekedar dipakai, bukan hanya sekedar dipajang, bukan hanya sekedar dilihat-lihat, tapi sesungguhnya itu adalah melambangkan sebuah makna yang sangat besar bahwa kita rela menderita, kita rela memikul salib, dan ini adalah identitas kita. Bahwa kita harus selalu ada pikul salib Kristus. Kita membawa salib dalam hidup kita.
Kita mau ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, seperti Yesus yang memikul salib. Jadi kita benar-benar menjiwai apa makna salib bagi kita. Sebuah identitas bahwa kita pengikut Kristus yang setia, apapun konsekuensinya. Jadi bukan sekedar pamer, bukan sekedar pajangan supaya yang baik bisa nakuang kita tahu, oh masaran yang ke belana si sholat taruh ke salib al-lubungi. Kemana-mana kita pergi kita bawa salib. Tapi ketika tidak sesuai dengan perilaku, wah ini sangat berbahaya. Dan ini yang bisa disebut batu sandungan. Ini adalah kata bacaan kita suatu kebodohan. Jadi kalau kita bilang kita pikul salib, tapi sesungguhnya kita seperti Mazmur Daud tadi bermazmur, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mereka yang tidak bercelah, mereka yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak meminjamkan uang riba, dengan makan riba, tidak menerima suap dan lain-lain sebagainya. Kalau semuanya itu berlaku dalam hidup kita, itu berarti salib sudah menjadi bagian hidup kita. Tapi jika semuanya itu kita langgar hanya sebagai formalitas keagamaan belaka, maka itu adalah batu sandungan dan juga adalah kebodohan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang disoroti dalam bacaan kita ini di dalam ayat yang ke-26 dan ke-28. Pemilihan Allah yaitu memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang biasa. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang memperlihatkan bagaimana Allah memilih yang dianggap bodoh, lemah, hina, untuk mempermalukan yang kuat, yang kaya, yang berhikmat. Kita belajar dari dalam Hakim-Hakim pasal 7, Gideon. Cerita tentang Gideon dalam pasal 7. Memiliki pasukan yang kecil dan takut. Tetapi Allah memerintahkan Gideon mengurangi pasukannya dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Untuk melawan tentara Midian yang begitu banyak. Yang dikatakan seperti belalang. Ada strategi yang dianggap bodoh di situ ketika mereka membawa sangkakala, membawa buyung yang kosong, membawa obor. Tetapi apa? Allah justru memenangkan pertempuran. Ini mempermalukan pasukan Midian yang kuat dan menyombongkan diri. Tentu nakwa Padar itu lah dilawan, tapi buktinya mereka kalah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ada Daud, Bapak Ibu, ketika dia melawan Goliat. Daud ini kecil perawakannya. Dia latar belakangnya seorang gembala. Melawan
Goliat seorang yang kuat, raksasa. Tapi Daud yang kecil, yang dihinakan, malah mengalahkan Goliat dengan apa? Umban dan batu. Biasa dikuah ketapel, pape. Kadangkala itu diceritakan kepada anak sekolah minggu bagaimana Daud berjuang dari sesuatu yang kecil mengalahkan yang merasa kuat. Jadi di sini dia mempermalukan keangkuhan Goliat yang kekuatan yang luar biasa pada militer bangsa Filistin. Lalu kemudian ada pemilihan 12 murid. Bapak Ibu, bagaimana Yesus memilih murid-muridnya? Yang pertama, mereka adalah orang-orang biasa dari pekerjaan-pekerjaan yang biasa, nelayan dan juga pemungut cukai yang dianggap berdosa, dan pekerjaan-pekerjaan biasa yang lainnya. Tapi justru Tuhan mau memanggil mereka untuk menjadi pembawa sejarah dan mempermalukan hikmat dunia para pemimpin orang Yahudi pada waktu itu. Penyampai-penyampai kabar keselamatan bagi semua orang. Mereka adalah orang-orang biasa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab. Ada Yusuf yang dijual saudara-saudaranya ke Mesir, dijadikan budak. Tetapi justru Allah mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ya, menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya yang menjualnya dari kelaparan. Dan masih ada puncak dari itu, Yesus yang lahir di Bethlehem, kota kecil, di dalam kandang yang hina. Tidak ada seorang pun yang mau lahir di kandang. Dari pandangan dunia, kandang ditempati manusia melahirkan itu sesuatu yang sangat buruk, yang hina, sangat rendah. Ini adalah suatu gambaran yang sangat hina di mata manusia, tapi justru raja-raja orang, yaitu orang-orang Majus, datang menyembahnya, mempermalukan keangkuhan Herodes pada waktu itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Yesus mengatakan tadi dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lemah, lembut, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang pembawa damai. Saudara-saudara, kebahagiaan yang dimaksudkan di sini bukan tentang kenyamanan secara fisik atau kesuksesan yang bagaimana di dalam dunia ini. Melainkan di sini adalah sebuah status yang diberkati karena berada dalam persekutuan dengan Allah. Bahwa mereka yang hidup menurut sudut pandang Allah, mereka akan dipuaskan, mereka akan dihiburkan. Dan mereka akan menerima warisan kekal karena mereka lah yang akan menerima kerajaan sorga. Karena itu melalui pengajaran ini, umat Kristen kita dipanggil Bapak Ibu untuk meninggalkan cara-cara pandang dunia yang egois. Dan bagaimana kita bisa mengadopsikan cara pandang Allah menjadi orang yang rendah hati. Jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Jangan anggap remeh Bapak Ibu, mungkin ada orang yang diam-diam, ada orang yang dari penglihatan kita penampilannya biasa-biasa saja. Tidak terpandang, tidak punya nama besar. Tapi justru di situ mungkin Tuhan mau pakai dia untuk bisa membawakan kebaikan-kebaikan bagi kita. Jadi jangan terlalu cepat memvonis. Dari sudut pandang kita kadangkala kita keliru, kita salah. Kita salah menilai karena kita tidak berdasarkan penilaian dari sudut pandang Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak memandang
kebesaran manusia, ketinggian manusia, kekayaan, pengetahuan, dan sebagainya yang dilihat dan dinilai manusia, wah luar biasa. Tapi justru ya seperti ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kumua dana dan misa tahu satuan kalena dio olona puang matua. Jadi Tuhan pakai justru yang lemah, yang dianggap rendah, yang dianggap hina, meninggikan mereka supaya oh ya ternyata salah ki boleh selama ini. Selalu memberi penilaian-penilaian berdasarkan pikiran kita yang masuk akal. Menghargai, menghormati pencapaian seseorang di dunia ini, itu wajar dan baik. Tapi tidak berarti dengan pencapaian, dengan segala yang kita capai dalam hidup ini, lalu kita merasa kita berhak menjadi orang-orang yang menilai rendah orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berikut ialah dalam ayat 30 sampai 31 ada identitas baru dalam Kristus. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, keterpilihan kita atau kita disebut anak-anak Allah, kita disebut orang percaya tahun naki puang, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita. Tanya belanna kamalapuranta, kamaluteanta, kabaranianta, status sosial kita, jabatan kita atau kedudukan kita, atau nama besar kita, tetapi puangri tu umpileike. Dia memilih kita berdasarkan kasih setianya. Kristus telah menjadi hikmat pembenaran, pengudusan, dan penebusan kita. Jadi sudut pandang Allah, Bapak Ibu, ini berfokus pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Bukan apa yang kita sudah lakukan untuk Dia. Berfokus apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Sebab Dia sudah melakukan, menuntaskan semuanya bagi kita. Karena itu kita perlu mengikuti sudut pandang Dia. Bukan sudut pandang kita yang kadang-kala egois, yang kadang memilih-milih, tidak sesuai dengan karakter Kristus. Dalam Mika tadi dibaca Bapak Ibu secara khusus ayat 6 sampai 8. Tuhan tidak berkenan pada ritual agama yang mewah, seperti korban-korban bakaran ribuan curahan minyak, jikalau pelakunya tidak hidup dalam kebenaran. Karena sesungguhnya Allah mau melihat suatu perubahan perilaku dari umatnya. Nokopong batu tak aku kaduang itu mintu-mintu nah, mupogau domba jantan besar-besar, gemu-gemu, persembahan yang banyak-banyak, ibadah-ibadah yang wah luar biasa. Tapi jika kamu tidak melakukan kehendakku, tak na sesuai tu mi pogau na tu apa mi sorongan laku kali. Karena itu hanyalah sekedar formalitas keagamaan semata. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, janganlah kita terjebak pada hikmat dunia ya, yang lebih mengutamakan kebesaran, status, pujian, karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena kita. Tanya belana penggauranta, ta salama, ta tarima itu disanga kasalamaran jomai puang. Status ini Bapak Ibu yang harusnya membuat kita selalu sadar dalam hidup kita bahwa kita ini hanya orang-orang yang dikasihani saja oleh Allah. Sehingga kita patut bersyukur dan meresponi kebaikan Tuhan
yang diberikannya secara cuma-cuma itu dalam hidup kita. Karena itu seperti di jemaat Korintus terjadi perpecah-pecahan, pengidola-idolaan. Paulus katakan itu tidak bisa membangun kebersamaan. Ya, mau dan bang salah paham. Ya. Karena itu bermegahlah hanya di dalam Tuhan dalam ayat yang ke-31. Karena kita dipilihnya bukan karena prestasi kita tetapi karena perkenaan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu kita berpikir, berlaku, berbuat dari sudut pandang Allah. Kita mengetahui dan memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan Tuhan. Memberikan suatu kehidupan anugerahnya kepada kita. Sehingga kita terus hidup menurut jalan yang diperkenaannya dari firman-Nya saat ini. Terpujilah Kristus. Roh Kudus menolong dan menguatkan kita menjalani hidup dalam tuntunan Dia dalam sudut pandang Allah. Mari kita tunduk kepala dan dalam saat teduh kita berdoa. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami ya Tuhan tentang sudut pandang-Mu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan-Mu. Melainkan hidup bermegah di dalam Engkau saja. Ini syukur kami ya Tuhan dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku.
ingin menjadi juru selamatku. Sungguh luar biasa kasih Tuhan senantiasa hidup kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada saat ini mari kita meresponi segala kasih itu dengan membawa persembahan syukur kita kepadanya. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Masih ada natura yang akan kita uangkan. Shalom Bapak Ibu. Ada persembahan natura untuk sekolah minggu untuk kegiatan Pekan Anak. Lada Katokon, silakan. Ya, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ya, terima kasih dipersembahkan kembali. Silakan Bapak Ibu. 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya. Masih ada? 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Lima puluh satu kali, dua kali, tiga kali.
Ya, ini yang terakhir. 50, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Demikian persembahan Natura. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan syukur atas segala yang baik Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi perenungan kami bersama. Kuatkanlah iman kami dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia dan taat dalam melihat apa sudut pandang-Mu menjadi tolak ukur dalam perjalanan kehidupan iman kami. Kami datang mengucap syukur atas persembahan yang dapat kami kumpulkan di dalam pundi-pundi persembahan dan juga melalui Natura yang disiapkan saudara-saudara kami, Bapak Hendrik Leda, Ibu Agus Sarin, Saudara Sandi Payung, dan juga persembahan-persembahan secara khusus yang dapat diberikan untuk menunjang pelayanan dan pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami membawa persembahan ini. Dan biarlah setiap kami akan terus memberi kehidupan kami adalah persembahan yang terbaik menjalani kehidupan yang mencintai kebenaran, keadilan, dan hidup menurut kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu, anak-anak kami yang berulang tahun di tanggal 26 Januari hingga hari ini, tanggal 1 Februari. Bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan perjalanan hidup dapat dijalani, dimudahkan, dimampukan. Dan biarlah Tuhan akan terus bersama-sama dalam menjalani kehidupan selanjutnya, mensyukuri setiap berkat-berkat karunia-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan kami di dalam keluarga masing-masing. Kami boleh mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai ibu, ayah, suami, istri, anak-anak, seluruh anggota keluarga. Di dalamnya Tuhan memperkenankan kami untuk bisa melakukan begitu banyak kegiatan kehidupan sehingga kami bisa ada sampai hari ini bersyukur. Rupa-rupa berkat Tuhan, Tuhan sediakan bagi kami semua. Memberi keberhasilan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan dalam pergaulan mereka. Kami bersyukur bahwa di dalam setiap keluarga, meskipun ada pergumulan, ada masalah, tetapi Tuhan mampukan melewatinya. Sehingga kami tetap hidup bersuka cita, limpah berkat daripada-Mu untuk kami kelola, kami jalani hidup dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam perawatan. Tetapi kasih-Mu telah memulihkan sehingga saat ini mereka kembali lebih baik dari sebelumnya. Tuhan terus menopang, memberkati dalam perawatan mereka oleh keluarga di rumah masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah sakit sekarang ini, yang sementara mendapat perawatan medis, Ibu Irma Taruk Allah di Rumah Sakit Elim.
dan Karin di Rumah Sakit Laki Padada. Kami berdoa Tuhan selalu punya banyak cara dalam memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan setiap tindakan medis bagi mereka. Sehingga melalui semuanya itu ada kesembuhan, ada pemulihan, dan boleh keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat, berkumpul dengan keluarga kembali di rumah. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk orang tua kami, para lansia yang sangat terbatas dalam fisik karena usia yang sudah sangat lanjut. Mereka terbaring di rumah masing-masing dalam penjagaan anak-anak, cucu, dan keluarga. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka dalam iman kepadamu. Mampukan mereka percaya bahwa apapun yang mereka alami, kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu dan oleh usia. Karena itu kasih sayang Tuhan akan terus dirasakan melalui perawatan anak-anak cucu yang mengasihi dan mengabdi kepada orang tua masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga yang berduka cita, yang sedang menghadapi kehilangan anggota keluarga. Bahkan sampai sekarang mereka masih dalam perencanaan waktu kapan mereka akan memakamkan jenazah anggota keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan tunjukkan waktu yang tepat, tunjukkan kesepahaman, kesepakatan dalam keluarga, sehingga apa yang menjadi rencana ke depan boleh terwujud. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan keluarga, melainkan hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya penghiburan dan kekuatan terus mengalir bagi keluarga yang berduka. Dan di dalam semuanya itu mereka tetap percaya bahwa kasih-Mu tidak meninggalkan mereka, tetap ada menopang dan menguatkan iman mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Karambe. Berdoa untuk rapat majelis yang akan dilaksanakan pada hari ini dan minggu depan. Serta baptisan kudus yang akan dilaksanakan bagi kedua anak kekasih yang sudah dipersiapkan oleh orang tua untuk menerima baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 8. Berdoa untuk saudara kami, anak kami Cindy yang hari ini akan merencanakan ke Makassar untuk kontrol setelah mengalami operasi di Makassar beberapa hari yang lalu. Tuhan memberkati perjalanan dan memberkati seluruh rencana serta tindakan medis untuk kelanjutan perawatan anak kami, saudara kami ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk majelis gerejamu, penatua, diaken, pendeta, dan semua pengerja gereja yang selalu memberi diri untuk pelayanan dalam jemaat. Tuhan memberkati sehingga dapat mengangkat pelayanan dengan baik, sabar, rendah hati, dan selalu kuat dalam iman. Pelayanan akan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dan bagi dunia ini dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk penyelesaian gedung gerejamu. Selalu ada upaya-upaya yang ditempuh melalui panitia pembangunan majelis gereja dan semua warga jemaat. Tuhan berkati sehingga pada saatnya nanti seluruh pekerjaan dalam pembangunan gedung ini sungguh-sungguh boleh rampung hanya karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan semata. Bapa di sorga, berkati para pemimpin kami di tengah bangsa dan negara ini. Kiranya hikmat daripadamu menjadi bagian dalam kehidupan, dalam memimpin dan mengayomi bangsa dan negara ini. Kiranya di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera-Mu diberlakukan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di sorga, pemeliharaan-Mu kiranya menjadi bagian hidup kami hari ini dan sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh bertemu kembali pada minggu depan di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing pun dalam peribadahan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami.
Kami datang mengucap syukur dan berpohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita pada pagi hari ini mengalami pelayanan Tuhan. Kita bersyukur karena majelis gereja, pengerja gereja, dan juga semua yang bertugas dapat mengambil bagian di dalamnya. Kita juga sebagai anggota jemaat bersyukur karena dapat juga membawa pelayanan kita kepada Tuhan untuk memuliakannya. Firman Tuhan akan mengantar kita ke depan 1 minggu ke depan ini untuk juga melaksanakan pelayanan-pelayanan kita, baik itu berdoa atau mengambil peran secara khusus di dalamnya. Dengarkanlah warta jemaat. Rapat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe akan dilaksanakan di hari ini, Minggu 1 Februari pukul 18 atau jam 6 sesudah ibadah pukul 16 atau jam 4. Yang kedua, rapat pleno Jemaat Karambe dilaksanakan Minggu 8 Februari pukul 11, selesai ibadah pukul 9. Karena itu ibadah sore pukul 16 untuk sementara tidak ada. Kami ulangi, rapat pleno Jemaat Karambe dilaksanakan Minggu 8 Februari pukul 11, selesai ibadah pukul 9. Karena itu ibadah sore pukul 16 untuk sementara tidak ada. Yang ketiga, seperti yang sudah disampaikan di dalam doa kita bersama-sama, bahwa akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Via Dolorosa Nora Padanun, anak dari Bapak Eko dengan Ibu Agnesia Palaklangan. Yang kedua, anak Fanuel Kiranuan Parung, anak dari Bapak Fidelis Parung dan Ibu Vivin Alexander Toban. Akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 9 pagi. Kita doakan di dalam setiap kesempatan kita. Kami juga menyampaikan bahwa kemarin tanggal 31 Januari bisa dilaksanakan salah satu kegiatan diakonia, yaitu aksi donor darah. Kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang tergerak untuk mengasihi semua orang. Aksi donor darah merupakan kegiatan diakonia yang sangat dibutuhkan, tetapi kurang diminati. Tentu ini ada penyebabnya, dan karena itu kami mohon kepada anggota Jemaat Karambe untuk membuka WA grup Jemaat Karambe untuk melihat di dalam membaca apa manfaat dari donor darah dan juga bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi anggota atau ikut serta dalam aksi donor darah. Kami akan terus mengajak ibu bapak untuk tergerak mengambil bagian dalam kegiatan ini yang akan rencananya akan dilaksanakan secara berkala. Selanjutnya kami juga sampaikan bahwa kepada anggota jemaat bahwa mahasiswa Kristen Okumene jurusan arsitektur Universitas Hasanuddin akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk basar makanan pada hari Minggu 8 Februari di depan gereja setelah selesai ibadah yang kedua. Berikut informasi bagi kita bahwa PPGT Jemaat Karambe akan kembali mengadakan pendataan anggota. Pengurus PPGT Jemaat Karambe akan mengirimkan form pendataan. 1 kali pengisian form diisi oleh 1 anggota PPGT. Jadi kalau di dalam rumah kita ada 2 anggota PPGT, maka 2 form akan diisi oleh anak-anak kita, anak-anak PPGT. Dan kami harapkan bahwa
Ini terlaksana dengan baik mengingat beberapa tahun ini anak-anak PPGT kita sibuk sendiri. Marilah kita orang tua untuk memberikan data sehingga majelis gereja bersama dengan pengurus OIG khususnya di PPGT dapat mengambil bagian untuk mengajak anak-anak kita terlibat dalam persekutuan pemuda Gereja Toraja. Berikut adalah surat masuk dari Sekolah Lentera Harapan. Dari Sekolah Lentera Harapan Toraja disampaikan kepada kita bahwa pembukaan sistem penerimaan murid baru SPMB dalam bentuk open house akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari. 6 Februari open gate dimulai pukul 8.30 dan sesi open house pukul 9. Waktu selesai ya di Aula SLH Toraja. Tujuan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan visi dan misi sekolah, kurikulum dan sistem proses belajar mengajar, hak dan kewajiban siswa dan orang tua siswa, mengenal lingkungan sekolah serta mengenal sistem tata kelola manajemen sekolah. Kedua, pengambilan dan pengembalian formulir untuk tingkat SMP dan SMA dimulai tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 12 Februari pada jam kerja. Jadi hanya ada 6 hari waktunya ini. Jam kerja yaitu Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai 3 sore atau pukul 15. Dan Jumat pukul 8 sampai jam 12. Di Perpustakaan Sekolah Lentera Harapan Toraja. Untuk info lebih lanjut, menghubungi nomor telepon sekolah 0823 21311 atau WA sekolah 0811 492 1313. Tidak menerima pesan atau chat. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat di depan pintu gereja. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk masuk dalam minggu ini untuk tetap beribadah. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam menjalani kehidupan ini kita merasa rapuh dan merasa tidak berdaya. Namun janji Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dan memberikan segala yang kita butuhkan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa,
kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidup ini berdasarkan sudut pandang hikmat Allah sebagai orang yang telah diselamatkannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, namun kadang kita merasa bimbang dan ragu bahwa kita ada di persimpangan jalan, kita tidak tahu mau kemana, tetapi Tuhan memanggil kita bahwa marilah dan ikutlah aku. Ku mau berjalan bersama dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila aku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas kesabaran kita dan Tuhan memberkati ibadah kita. Berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
bagi bapak dan ibu-ibu, ada mungkin yang meninggalkan HP-nya warna hijau kebiru-biruan, hijau-hijau toska. Redmi apa? Redmi. Bagi bapak ibu atau adik-adik, adakah yang meninggalkan, merasa ketinggalan HP-nya? Redmi warna hijau toska. Iya. Ku mau jalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.